Hai hai semuanya, Assalamualaikum, aku Nur Syafia. Nah, buat kalian yang udah pantengin channel aku, udah subscribe dari awal, makasih banget. Dan makasih banget udah kembali lagi ke sini. Buat kalian yang baru, selamat datang di channel aku Nur Syafia. Di sini aku banyak bahas soal kehidupan ibu-ibu rumah tangga dan juga soal anak, oke? Jadi di video kali ini aku pengen bahas soal toilet training. Nah, toilet training ini susah, gampang. Dan mulainya juga beragam. Ada yang mulainya dari umur 6 bulan. Wow, itu 6 bulan keren banget sih. Itu menghemat popok banget. Ada yang mulai dari 6 bulan, ada yang mulai dari setahun, ada yang 2 tahun gitu kan. Dan beragam. Apa aja sih yang harus disiapin sebelum toilet training ya? Yang pertama banget adalah mental ibu, karena ini adalah proses yang berbeda banget setiap anaknya. Bisa cepet dan bisa lama, bisa gampang dan bisa challenging banget. Jadi mental ibu bener-bener harus dipersiapin, harus bener-bener ekstra sabar. Dan jangan terlalu kasih ekspektasi terlalu tinggi ke anak. Sesuaikan dengan usianya, sesuaikan dengan kemampuannya dia, dan sesuaikan dengan kondisi di rumah seperti apa. Ya, yang harus dipersiapkan berikutnya adalah sounding. Jadi kita harus mulai kasih tahu anak kalau misalkan kita kalau pipis itu di toilet gitu kan. Ashraf kalau pipis di toilet ya gitu kan. Terus kita kasih tahu ini toilet buat pipis. Kasih tahu semua orang di rumah ini gitu kan, kalau mau pup dan pipis itu di sini di toilet. Jadi kalau misalkan kamu kerasa pengen pup sama pengen pipis, bilang ya gitu. Nanti kita ke toilet buat pup sama pipis kayak gitu. Jadi harus dikasih tahu dari awal. Diperkenalkan kalau ini tuh buat pipis, ini tuh buat pup. Berikutnya adalah aku tuh siapin celana training. Jadi training pants. Training pants itu dia bentuknya seperti celana dalam, tapi di bagian bawahnya itu dia punya beberapa layer lebih tebal daripada bagian celana lainnya. Dia tuh bisa nyerap at least 1 kali pipis anak, walaupun si anaknya ini nggak sengaja ngompol. Jadi ngompolnya tuh nggak langsung wear gitu loh, nggak langsung basah kemana-mana, tapi seenggaknya ada kayak ekstra penyerapan di bagian situ gitu. Jadi less messy gitu kan, terus ya bisa ketahan lah gitu. Yang disiapin berikutnya adalah dudukan toilet dan juga bangku. Jadi dudukan toilet yang buat anak kecil, biar kalau misalkan anak kecil duduk di toilet itu nggak jeblos ke dalam gitu. Disesuaikan dengan ukuran anaknya. Nah, terus setelah dudukan toilet aku siapin bangku. Si bangku ini buat ngebantu anak untuk naik ke toilet. Berikutnya adalah stok cadangan celana. Si stok celana ini kita taruh di tempat-tempat yang emang banyak aktivitasnya di situ. Jadi karena aku di sini kan 2 lantai, celana kan di atas ada kan di kamar dia. Jadi di bawah itu aku bawa celana dalam, celana luaran, celana panjang, celana pendek. Itu ekstra aku taruh untuk stok kalau misalkan dia wear, kalau dia ngompol gitu. Jadi aku udah ada standby di sini, nggak usah ke atas ke bawah kayak gitu. Jadi siap-siap just in case. Berikutnya adalah kalian harus sebelum mulai toilet training itu kalian harus bikin sofa dan juga kursi. Pokoknya kira-kira barang-barang yang rawan kena ompol itu semuanya sudah aman. Jadi misalkan kasurnya dia itu dikasih perlak, terus kalau aku juga kasur dikasih perlak, sama kursi juga aku kasih perlak. Jadi kursi atau sofa gitu kan kasih perlak dulu, terus aku tutupin lagi pakai kayak semacam selimut tipis gitu. Kalau di kasurnya aku pakai perlak, baru aku tutupin lagi pakai spray kayak gitu sih. Jadi harus diaman-amankan lah itu mah, biar kitanya nggak repot bersihin aja kayak gitu. Dan ini juga tips tambahan sih. Jadi lebih enak kalau misalkan kalian itu toilet trainingnya itu setelah anaknya udah tidur sendiri. Jadi kalau misalkan si anaknya udah toilet training nih, terus misalkan dianya ya ada lah ya, maksudnya kan nggak langsung tiba-tiba bisa pipis di toilet sendiri. Jadi pasti ada kecolongannya. Nah itu kalaupun misalkan dia ngompol, jadi ngompolnya nggak di kasur kita kayak gitu, ngompolnya di kasurnya dia sendiri. Tadi yang harus disiapin sebelum kita mulai toilet training. Sekarang aku mulai tahapan toilet trainingnya seperti apa. Pertama adalah kasih pemahaman ke anak. Jadi kita jelasin ke anak ya, kalau misalkan kenapa sih harus di toilet, kenapa sih gak boleh di diapers lagi, padahal tadinya di diapers. Dia pasti mikir gitu loh, kenapa tiba-tiba di toilet, kan tadi biasanya di diapers. Jadi
bakal dia belum ngerti kenapa harus di toilet gitu kan. Jadi kita jangan tiba-tiba maksa dia harus pipisnya di toilet dong, pupnya di toilet dong, jangan tiba-tiba kayak gitu. Kita harus kasih pemahaman juga, walaupun dia masih kecil, tapi kita berusaha untuk kasih pemahaman dia. Insya Allah dia ngerti kok, dia paham kok maksud kita apa. Terus kasih tahu kalau misalkan pipis dan pup itu ada sesuatu yang kotor, jadi harus segera dibersihkan, makanya dia harus pipis di toilet. Terus berikutnya adalah ajak anak untuk cobain toiletnya. Jadi pas dia masih pakai popok, ajak dia ke toilet untuk pipis. Kelihatan tuh kalau mau pup. Jadi ketika dia pup kan anak tuh suka agak tegang gitu ya kalau lagi pup. Nah kita langsung ke toilet yuk, ke toilet, langsung kita tarik ke toilet. Jadi biar dia tahu oh ternyata harus di sini ya, kayak gitu. Ajak anak untuk pipis dan pup itu di toilet walaupun dia masih pakai diapers. Oke, kita masuk ke bagian drill toilet trainingnya. Jadi kalau aku di sini setelah diinfokan ya, anak tuh infokan, kita kasih tahu nih. Jadi kita mulai mulai hari ini anak udah nggak pakai diapers. Jadi kita kasih tahu anak kita kalau misalkan Ashraf, hari ini nih lihat ya, mami pakein celana dalam. Kita kasih tahu gitu, ini celana dalam, ini bukan popok, ini bukan diapers. Jadi Ashraf tidak boleh pipis dan tidak boleh pup di sini, oke? Sekarang Ashraf kalau mau pup sama kalau mau pipis harus di toilet. Jadi kalau mau pup sama pipis bilang ke mami ya, nanti kita sama-sama ke toilet, kayak gitu. Jadi kalian jelasin dulu, dan itu kalian make sure kalau misalkan anak itu ngedengerin ya. Jadi make sure kalau misalkan anak tuh benar-benar paham kalau oh iya aku nggak pakai diapers lagi, kayak gitu. Jadi bilang ini nggak pakai diapers, asal sekarang nggak pakai diapers, kamu sekarang nggak pakai diapers, jadi nggak boleh pipis di celana, oke gitu. Jadi nanti kalau pipis basah, pokoknya dijelasin aja kayak gitu. Kemudian kita harus siapin itu si toilet seat sama bangkunya itu harus selalu standby di kloset. Jadi nggak apa-apa misalkan kalau kita mau air kecil gitu kan atau buang air besar, kita angkat dulu gitu kan, tapi nanti setelahnya si toilet seat itu harus standby lagi di situ, karena biasanya tuh kalau anak tuh suka injury time gitu. Jadi kalau misalkan si toilet seatnya nggak standby, udah ditaruh di kloset itu gitu kan, nanti malah pas anak udah kebelet gitu kan, si toiletnya tuh belum siap, malah jadi ngompol anaknya. Kalau untuk malam, ketika kalian toilet training, sekali kalian udah nggak pakein, sekali kalian lepas popok, jangan pakein popok lagi walaupun itu malam. Jadi sekali lepas sekalian, jangan setengah-setengah. Jadi jangan pagi dulu tapi malamnya masih pakai popok, jangan. Kalau aku sih nggak apa-apa dianya pipis di kasur, tapi ketika dia pipis di kasur, dia tuh kayak belajar kalau misalkan dia pipis di kasur itu ada konsekuensinya ya, kasur dia basah, dia jadi kebangun tengah malam gitu kan. Terus aku biasanya kalau misalkan dia ngompol atau misalkan dianya pipis di kasur gitu kan, aku ngajak dia untuk cuci celananya. Jadi aku suruh dia, ayo kucek celananya, kucek. Terus ketika kamarnya misalkan di kasurnya dia ngompol gitu kan, aku ajak dia juga buat beres-beres kamarnya dia gitu. Jadi dia tahu kalau misalkan kalau aku kayak gini tuh apa yang terjadi berikutnya, dia tuh kebayang. Terus kalau misalkan setengah-setengah ya, misalkan pagi-paginya atau pagi-pagi sama siang-siangnya nggak pakai popok, tapi malam-malamnya pakai popok, tapi nanti tuh biasanya prosesnya akan lebih lama dan anak tuh jadi ya bingung gitu loh. Katanya pipis harus di toilet. Jadi kayak bukan alasan sih, jadi penjelasan kita waktu sebelumnya kita ngejelasin panjang lebar kalau harus pipis di toilet, kalau misalkan pipis dan pup itu kotor harus cepet dibersihin. Jadi kayak gak matching ketika kita masih mengizinkan dia pakai diapers di malam hari gitu. Jadi mudah, mendingan gak usah pakai sekalian dari pagi sampai malam. Termasuk kalau pergi juga aku nggak pakein. Berikutnya kalau malam-malam, kita bangunin dia tengah malam untuk pipis. Jadi kalau siang-siang gitu kan, kalau pagi sama siang kan tiap 2 jam tuh kita bawa ke toilet. Nah kalau malam-malam itu biasanya sih, kalau kemarin aku sekitar sekali aja sih cukup biasanya kalau malam. Jadi tengah malam misalkan dia tidurnya jam berapa nih, dia mulai tidur jam 9 atau jam 8, dia tengah malam. Tergantung deh tidurnya. Kalau misalkan tidurnya lama nih ya, durasinya lama, mungkin bisa dibagi jadi 2 kali pipis.
Atau kalau misalkan kalau asar sih kemarin rata-rata tidurnya dari jam setengah 9-an sampai jam 6 atau jam 7-an. Jadi aku banguninnya itu biasanya jam 12 atau jam 11, terus kayak agak subuh gitu loh. Jadi pas subuh aku bangunin buat tipis, tengah malam aku bangunin buat tipis. Jadi kita ajak aja. Terus kalau misalkan kita bangunin malam-malam dia ngantuk gimana? Ya ajak aja. Kalau kemarin sih anaknya mau ya, jadi kayak kita ajak pelan-pelan, yuk pipis dulu, nanti biar nggak pipis di kasur kayak gitu. Nah aku sih biasanya aku kasih konsekuensinya tuh kalau dia pipis di kasur dia nggak boleh nonton TV jadi no screen time. Terus karena tengah malam ya, misalkan kan kita udah bangunin nih, awalnya bangunin, tapi kita juga ngajakin dia untuk kalau misalkan mau pipis selain kita bangunin ya gitu. Jadi kita ajarin dia buat kalau mau pipis langsung aja ke toilet. Jadi jangan nunggu kita, langsung aja ke toilet. Nanti pas di toilet kalau udah pipis, misalkan dia mau ombeh gitu kan, dia mau bersihin nggak bisa, baru panggil kita gitu. Nah atau enggak kita ajarin dia buat ketuk kamar kita kalau dia mau pipis atau mau ke toilet. Kalau aku sih bukan kemarin sih, sampai sekarang juga. Jadi lampu di toilet itu aku nyalain, jadi setiap malam itu lampu toilet nyala, terus toilet seatnya udah kepasang di kloset, dan juga si bangku kecilnya juga udah standby di situ. Jadi ketika dia misalkan malam-malam pengen pipis, dianya udah kebelet, dia udah bisa sendiri gitu ke kamar mandi kayak gitu. Oke, itu buat malam-malam. Nah kalau pergi gimana gitu kan, kalau lagi toilet training terus harus pergi gimana? Masa tetap nggak boleh kasih keringanan pakai diapers buat pergi aja gitu kan? Jangan. Jadi sekali dia pakai diapers lagi, nanti dia ngerasa kayak nggak apa-apa. Ternyata jadi dia tuh ngerasa aman gitu loh kalau pakai diapers. Jadi dia kalau pipis di celana juga ya udah gitu, dilepasin aja. Jangan dikasih. Walaupun kita lagi mau pergi gitu kan, tetap kasih si training pants aja gitu kan, training pants aja. Kalau training pants, jadi kalau gimana ya, kalau pakai diapers itu kan ketika dia pipis kadang-kadang seringnya nggak ketahuan gitu. Kalau misalkan pakai celana itu kan ada basahnya gitu kan, walaupun basah, walaupun jadi bau gitu kan, walaupun jadi berantakan, tapi kita tahu. Jadi dia kayak aku pipis. Jadi pipis itu sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti gitu, bukan sesuatu yang kayak emang ya udah biarin aja lah di diapers kayak gitu. Jadi walaupun kalian pergi tetap pakai training pants. Terus kalian misalkan kalau anaknya pakai car seatnya bisa dikasih perlak dulu, terus dialasin lagi pakai kain, baru dipasangin seat beltnya. Terus kalau misalkan pergi-pergi juga jangan lupa tinggal bawa celana tambahan aja gitu. Pokoknya kalian siap sedia aja dengan kemungkinan-kemungkinan ada. Dan emang harus di planning. Jadi kalau misalkan kalian mau pergi, kalian harus hitung kira-kira kalian ada di luar itu berapa jam. Sebelum pergi pipis dulu. Nanti pas mau pergi, misalkan mau pergi kemana, ke mall kah atau ke rumah nenek kah, nanti udah nyampe di tujuan suruh pipis lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita atur, kita planning, insya Allah masih bisa ditanganin semuanya. Pokoknya intinya adalah kita harus sabar, harus laten, harus rajin, harus niat kita sebagai yang ngelatihnya ya. Jangan terlalu push anaknya, sesuaikan dengan kemampuan dia, sesuaikan dengan umurnya dia. Dan jangan lupa kasih reward kalau misalkan dia berhasil melakukan arahan dari kita gitu kan. Kasih dia reward, kasih dia semangat, dan kasih dia tuh penghargaan. Semangat ya buat yang mau toilet training. Nah itu dia tipsnya dari aku buat toilet training. Sekali lagi itu tips berdasarkan pengalaman aku aja ya, jadi itu buat jadi referensi aja buat kalian. Jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan anak kalian, sesuaikan dengan kondisinya juga, bisa beda-beda kok gitu, nggak selalu seperti itu. Oke, makasih ya udah nonton videoku kali ini. Like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa diklik notifikasi loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku bikin video baru. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.